Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Huda dari Prodi KPI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ijtihad dan peranan akal dalam kajian Islam. Lanjut ke pembahasan. Latar belakang dari pembahasan kali ini yaitu ijtihad sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hukum Islam yang senantiasa berdinamika menjawab tuntutan zaman. Ijtihad mempunyai peranan penting bagi pembaharuan dan gagasan keilmuan Islam. Dalam berijtihad, seseorang akan menggunakan semua kemampuan dan keilmuannya guna memecahkan suatu problematika yang dihadapi pada masa atau tempat tertentu. Dalam ilmu fikih sangat banyak dicontohkan bagaimana hukum Islam mengalami perubahan dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya yaitu faktor tempat atau lingkungan atau geografis, faktor massa, dan faktor kebutuhan darurat. Pada pembahasan kali ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian dan konsep ijtihad dalam hasanah Islam. Yang kedua, bagaimana perbedaan bentuk-bentuk ijtihad klasik dan kontemporer. Dan yang ketiga, bagaimana relevansi ijtihad dalam menjawab persoalan zaman sekarang. Selanjutnya pembahasan yang pertama, bagaimana pengertian dan konsep ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu jahada, yang artinya pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasnya, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Adapun secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh para ahli usul fikih adalah pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Selanjutnya, apa saja dasar-dasar dari ijtihad? Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga dalil akli. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ijtihad. Menurut Abdul Wahab Khalaf ada 2 ruang lingkup ijtihad. Yang pertama yaitu peristiwa yang terdapat nas, namun tidak cukup jelas dan pasti atau bersifat zonni, yang dimana sifat zonni adalah merupakan dugaan dari segi riwayat maupun dalalahnya. Yang kedua yaitu peristiwa yang memang tidak ada nasnya sama sekali. Disinilah lapangan ijtihad tempat para mujtahid mencurahkan segenap daya kemampuan intelektualnya untuk menemukan sebuah ketetapan hukum sebagai sebuah solusi dan jalan keluar dari problematika yang dihadapi umat. Selanjutnya yaitu pengertian dari seorang mujtahid. Mujtahid adalah seseorang yang dalam ilmu fikih telah mencapai derajat ijtihad. Adapun syarat-syarat seorang mujtahid yaitu menguasai ilmu bahasa Arab, mengetahui Al-Quran dan nas mansukh, mengetahui as-sunnah, mengetahui ijma' dan ikhtilaf, mengetahui qiyas, mengetahui tujuan hukum syariat, kemampuan analisis, niat dan keyakinan yang benar. Adapun tokoh-tokoh mujtahid diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu perbedaan ijtihad klasik dan kontemporer. Ijtihad klasik adalah usaha para ulama terdahulu dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ijtihad ini berkembang pada masa awal Islam hingga sekitar abad ke-10 Masehi. Selanjutnya yaitu macam-macam ijtihad klasik. Pertama, qiyas, yaitu analogi atau kasus yang belum ada hukumnya. Yang kedua, ijma', yaitu konsensus para ulama atau kesepakatan para ulama. Yang ketiga, ihtisan, yaitu memilih hukum yang lebih maslahat. Yang keempat, maslahah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umum. Yang kelima, urf, yaitu adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya yaitu ijtihad kontemporer. Ijtihad kontemporer adalah usaha para ulama masa kini dalam menetapkan hukum Islam terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa klasik.
dengan mempertimbangkan realitas modern dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu macam-macam ijtihad kontemporer. Yang pertama yaitu ijtihad jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh kelompok ulama dalam lembaga resmi, lebih komprehensif dan mempertimbangkan banyak aspek. Yang kedua yaitu ijtihad maqasidi, yaitu berdasarkan tujuan utama syariat, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fokus pada nilai dan maslahat, bukan sekedar teks. Selanjutnya yang ketiga yaitu ijtihad ilmiah, yaitu berbasis data dan riset ilmiah lintas disiplin dalam hal medis, teknologi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu fikih al-waqi, menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial dan budaya saat ini, memandang kondisi faktual masyarakat sebagai dasar penetapan hukum. Dan yang kelima yaitu fikih al-aqalliyat, yaitu fikih khusus untuk umat Islam yang hidup sebagai minoritas di negara non-muslim, memberi solusi yang fleksibel sesuai dengan konteks negara tempat tinggal. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, bagaimana relevansi ijtihad dalam menjawab persoalan zaman sekarang. Yang pertama yaitu menjawab persoalan-persoalan baru. Yang kedua yaitu menyesuaikan hukum dengan realitas sosial. Yang ketiga yaitu menjaga kelenturan hukum Islam. Yang keempat yaitu mengakomodasi hak dan keadilan. Dan yang terakhir yaitu memberikan solusi global. Selanjutnya kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama, ijtihad adalah sarana penting menggali hukum Islam di luar nas yang jelas. Yang kedua, diperlukan mujtahid yang memenuhi syarat keilmuan. Yang ketiga, bentuk ijtihad terus berkembang dari klasik ke kontemporer. Yang keempat yaitu ijtihad adalah alat menjaga relevansi, kelenturan, dan kelangsungan hukum Islam di tengah tantangan zaman modern. Sekian penjelasan mengenai tentang ijtihad dan peranan akal dalam kajian Islam. Saya Muhammad Nurul Huda, ada kurang lebihnya mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.